Ini bagian-bagian ini yang saya kira mesti kita sambut dengan bagus, bahwa impeachable itu adalah sesuatu possibility atau bahkan probability. Kalau saya tanya, ini dua dokter itu beda antara probability dan possibility, tahu nggak? Apa bedanya coba? Asrun, ngerti nggak? Nanti saya lihat kamus dulu ya, saya lihat kamus. Masa itu you mesti lihat kamus? Probability itu adalah ukuran statistik. Possibility adalah kemungkinan politik. Problem kita bukan menilai retak tidak retak. Kita ingin supaya bukan sekedar keretakan, Jokowi mundur sebelum 20 Oktober. Itu yang diinginkan oleh masyarakat sipil. Itu yang diinginkan oleh orang yang punya otak. Itu aja. Sebelum 20 Oktober loh kita bicara. Loh, dia impeachable. Dia sangat mungkin untuk di-impeach. Justru otak kita mengarahkan semua analisa supaya Jokowi di-impeach. Kesalahannya kan bertumpuk-tumpuk. Masa mesti tunggu dia lengser secara normal? Itu kan hal-hal yang tidak punya dasar. Makanya ini imbauan untuk Pak Prabowo ya, our president. Carilah jubir-jubir yang memang keren, cadas ya. Jangan jubir-jubir yang kerjanya ngatain orang. Basa-basi nggak sekedar kritik sana sini. Refli Harun Channel, kritis tapi tidak apatis, oposisi tapi kasih solusi. Refli Harun Channel, selalu terdepan dalam ulasan, berita nggak asal-asalan. Refli Harun Channel, setiap masalah diulas cerdas. Ini channel memang keren, cadas. Subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, saya mau membahas mengenai Rocky Gerung yang baru saja mau dipukul, dimaki oleh pendukung Jokowi ya. Kalau Anda kalah argumen, biasanya muncul sentimen ya. Karena itu hati-hati ya. Saya tidak melihat fenomena Sylvester saja, tapi saya lihat Andi Asrun, Kodari misalnya ya. Begini sobat daerah sekalian, pasti beda orang yang setia dengan jalan intelektual dengan orang yang menjadi juru bicara kekuasaan. Saya membayangkan ya, saya pun gak akan mampu kalau menjadi juru bicara kekuasaan, kecuali kalau saya cool sekali orangnya. Dan biasanya kalau orang yang pengen jalan intelektual, ya gak mau dia menjadi bagian dari juru bicara kekuasaan. Kadang-kadang kalau kita mendengarkan jubir-jubir apapun organisasi ya, apalagi jubir seorang presiden, yang kita tangkap ya omong kosongnya, bullshitnya. Kenapa? Karena dia pasti bicara tentang panggung depan, everything is okay. Begitu. Nah sementara kita yang pengamat, kita tidak bicara hanya panggung depan tapi panggung belakang juga. Padahal seorang jubir tidak mungkin menceritakan panggung belakang dalam politik. Jadi dari sana saja sudah tidak nyambung. Nah karena itu memang diperlukan juru bicara yang handal. Yang tidak gampang emosi. Yang punya argumentasi yang tidak gampang marah. Saya membayangkan ya orang-orang seperti misalnya ya. E.F. Saifullah Fattah. Ya, Anies Baswedan. Itu orang-orang yang kuat dan mampu untuk menjadi juru bicara yang baik. Termasuk juga tidak emosional. Fajrul Rahman dulu juga bagus ya, tidak terlalu emosional. Walaupun masalahnya baperan. Jadi juru bicara itu harus matang. Kalau tidak matang ya yang muncul emosi jadinya. Apalagi menghadapi orang seperti Rocky Gerung ya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, Rocky itu kurang ajarnya dalam tanda kutip ya, kurang ajarnya. Dia sering sekali melontarkan istilah-istilah
yang kita sudah lupa atau kita tidak pernah lagi mengingatnya. Atau istilah teknis yang kita ucapkan sehari-hari kita tidak paham betul apa bedanya atau artinya. Makanya ketika misalnya dia ngomong tentang pacta sunt servanda, ya, itu sebenarnya anak hukum harusnya tahu betul. Tapi kalau ada yang lupa misalnya agak aneh ya kan. Karena pacta sunt servanda itu adalah jadi biasa sekali di pengantar ilmu hukum, ya. Yang namanya perjanjian adalah hukum bagi para pembuatnya. Jadi kalau kita bikin perjanjian sama orang, ya, bikin fakta, maka dia akan berlaku sebagai undang-undang atau hukum bagi pembuatnya. Jadi kita terikat pada perjanjian yang kita buat sepanjang perjanjian itu dibuat dengan niat baik, ya, tidak melanggar undang-undang, tidak melanggar hukum, ya. Karena kalau perjanjian dibuat dengan niat tidak baik dan melanggar hukum, ya kita tidak wajib tunduk, ya kan? Nah, hal-hal seperti itu ya tentu di pelajaran anak hukum paham. Tapi kalau seorang sudah berpraktik puluhan tahun, jangan-jangan dia lupa dengan istilah itu, ya. Apalagi misalnya istilah-istilah teknis, ya. Misalnya nullum dilectum nola puna sine pravia lege punala, ya. Jangan-jangan lupa juga. Tapi kalau dia berpraktek harusnya nggak lupa dia. Nah, juga Kodari misalnya terjebak ketika Kodari ingin menyerang Rocky Gerung dengan kata-kata ini nggak ngerti hitung-hitungan itu. Rocky Gerung ini bicara tentang impeachment sama impeachable. Akhirnya kejebak sendiri. Lalu Dr. Asron yang juga membela kekuasaan bicara mengenai probabilitas dan kemudian posibilitas. Akhirnya ya nanti kita lihat kamus dulu. Jadi gini, kalau ada istilah-istilah teknis, ya, sebenarnya kebangetan juga Rocky untuk berpikir bahwa orang itu harus tahu istilah teknisnya. Tapi kalau misalnya ada sebuah kata bahasa Inggris antara impeachment dan impeachable orang nggak paham, nah itu baru kita permasalahkan kadar intelektualnya. Jadi pesan saya, ya, kepada Pak Prabowo, ya, ini kepada Pak Prabowo, ya, carilah juru bicara yang memang bisa menjelaskan apa yang menjadi kebijakan istana, apa yang menjadi kebijakan presiden. Tidak ditambah-tambahi, tidak dikurang-kurangi. Dan orang yang tidak emosional, tenang menjawab persoalan. Yang terjadi adalah pada era Presiden Jokowi rusaknya oleh juru bicara. Juru bicara yang eyal-eyalan. Bahkan ada juru bicara yang aktif ngatain orang. Gimana coba? Kok ada juru bicara yang aktif ngatain orang, ya? Saya misalnya berapa kali dikatain oleh oleh Ngabalin, ya. Padahal Ngabalin mengaku sebagai juru bicara istana. Kan aneh itu. Coba ya saya misalnya Ngabalin Refli Harun misalnya. Tapi saya nggak membalasnya, ya. Misalnya ini. Beredar unggahan di media sosial dengan nama judul Ngabalin Sindir Refli Harun katanya ahli hukum kok jadi provokator, kasihan sekali kamu, apa tak ada kerjaan lain. Berdasarkan hasil penelusuran diketahui fakta bahwa gambar tersebut merupakan hasil suntingan editan dari salah satu artikel milik socialexpress.com yang berjudul Ngabalin Sindir Refli Harun katanya ahli hukum kok jadi provokator. Jadi saya tidak tahu apakah kemudian ya ini editannya, tapi apakah dia ngomong seperti itu, ya. Tapi di tempat-tempat lain dia juga ngomong, ya. Ali Ngabalin sentil keras Refli Harun usai bandingkan dan lain sebagainya. Bahkan pernah diprovokasi juga agar ditangkap. Jadi
ngamuk lagi, ngabalin KRH isi kepalamu dan hatimu, kan begitu. Nih. Jadi sobat era sekalian, kalau seandainya juru bicara istana emosian orangnya, suka menyerang orang lain, itu gawat itu. Karena itu saya mengusulkan, apalagi sekarang sama Dhanil Anzar juga begitu juga, ya kan? Tidak cool orangnya, malah pengen menyerang orang lain. Kadang-kadang ikut ngata-ngatain. Misalnya ketika Bobi Nasution dicalonkan oleh PKS, langsung dia bikin komentar dan lain sebagainya. Tapi at the same time dia mengatakan juru bicara Prabowo, gawat sekali. Jadi harus dibedakan ya antara aktivis dan juru bicara. Itu saya sih, masukan saya. Jadi carilah juru bicara yang memang betul-betul menyampaikan apa yang menjadi kemauan presiden dan kebijakan presiden. Tanpa terlibat dalam polemik atau perkelahian yang tidak perlu. Ya. Dan Jokowi gak perlu bayar buzzer. Jadi gak perlu dia bayar buzzer seperti Jokowi Prabowo untuk membela dia di ruang publik. Percaya dirilah, you are president. Nah ini masalahnya, Jokowi tidak percaya diri. Dia pelihara buzzer-buzzernya, dia pelihara relawan-relawannya yang menggunakan nama dia untuk organisasi. Ya. Jadi kembali kepada Rocky tadi. Rocky itu adalah seorang intelektual yang bebas, seorang intelektual organik yang tumbuh dari tanah. Karena itu ya dia akan menyampaikan sesuatu yang memang menjadi concern dia, pikiran dia, ilmu dia. Dan dia mengatakan itu dengan kritis, jadi critical thinking. Orang yang ngomong dengan critical thinking itu ya jauh lebih berbahaya karena dia ngomong dengan perangkat ilmu pengetahuan dan perangkat analisis yang baik. Apalagi background ilmu Rocky itu adalah seorang filsuf, tamat S1 di filsuf yang juga pernah ngambil hukum, pernah ngambil ilmu eksak. Jadi dia memiliki kemampuan saya saja, terus terang aja. Kalau tidak sosial nggak bisa ngambil IPA ya, jeblok semua kalau untuk urusan IPA. Tapi ada orang yang kemampuannya bisa IPA tapi ilmu sosial. Rizal Ramli misalnya tamatan ITB, Rocky Gerung berapa kali pindah. Jadi mereka adalah orang-orang yang memiliki kelebihan ya. Bisa eksak tapi bisa juga sosial analisisnya ya. Jadi saudara sekalian, kemarin Kodari di-kick dengan beda antara impeachable sama impeachment. Muhammad Andi Asrun di-kick dengan istilah probabilitas dan posibilitas. Kemudian Sylvester ya, namanya juga susah. Sylvester ya, Sylvester ya, di-kick dengan kata-kata fakta Sunserwanda. Padahal sebenarnya istilah-istilah itu ya umum aja sebenarnya, tetapi mungkin karena tekanan untuk membantah Rocky Gerung, yang dipikirkan adalah tidak mengendapkan apa yang dipikirkan orang. Nah, makanya kemudian yang terjadi adalah emosi. Padahal Rocky Gerung itu sebenarnya dua saja yang bisa mengalahkan Rocky Gerung. Logika yang lebih sehat, dan itu agak sulit karena dia selalu mengatakan dia adalah presiden akal sehat. Yang kedua adalah majukan orang yang kalau debat tuh nggak ada ukurannya, cuman eyel-eyelan doang. Dan ketika menjawab itu nggak ada ukurannya. Gimana ya saya mau mengatakannya? Intinya ya, dengan sosok yang sama, Rocky Gerung pernah walk out. Kenapa? Karena ketika Rocky Gerung menjelaskan konsep dan lain sebagainya, orang itu menjawabnya dengan cara tidak nyambung. Entah sengaja entah enggak. Yang ujung-ujungnya cuma mengatakan bahwa misalnya gini. Dia tidak menyerang argumen Rocky Gerung, tapi menyerang Rocky Gerung. Gak ada manfaatnya, ini orang pecundang, ini orang. Kan harusnya kan tidak begitu. Tapi itu bisa mengesalkan terus terang saja. Karena apa? Kan orang seperti saya, seperti Rocky misalnya, ingin diserang argumentasinya apa. Keliru atau enggak, salah atau tidak. Kan begitu.
Tapi orang kemudian tidak bicara mengenai argumentasi kita, bicara mengenai motif kita melontarkan sesuatu. Itu karena kamu sakit hati, karena dipecat dari BUMN, karena begini, karena begono dan lain sebagainya. Nah, biasanya argumen itu dikeluarkan dari oleh orang yang tidak mampu berdebat lagi. Tidak mampu berdebat lagi, maka senjatanya cari kelemahan orang. Kelemahan saya yang selalu dieksploitasi adalah pernah menjadi komisaris BUMN, itu aja. Tapi lebih dari itu orang nggak bisa lagi. Kelemahan Rocky, bujang lapuk, ya kan? Kemudian tidak berguna, macam-macam lah. Jadi padahal orang memilih jalur di luar pemerintahan itu bukan berarti dia tidak bisa masuk ke pemerintahan. Tapi itu a matter of choice in the life. Ya. Jadi kita memilih hidup untuk menjadi seorang intelektual bebas yang bisa menyampaikan kritik dan saran yang kemudian ya tidak bergantung pada orang lain. Sebelum saya lanjutkan, coba saudara sekalian kita lihat potongan-potongan video yang menunjukkan bagaimana Rocky meng-KO dan hampir ribut dengan orang-orang yang pernah berdebat dengannya. Oh ya, tambahan satu lagi. Kadang-kadang televisi dalam tanda kutip kurang ajar dia. Kurang ajarnya apa? Dia cari orang yang suka ribut untuk menaikkan rating. itu yang kemudian kadang-kadang waduh gimana. Jadi disengaja orang tuh disuruh berkelahi gitu. Dan jangan salah ya, rating tertinggi dalam sebuah diskusi yang menghadirkan orang-orang hebat setiap minggu dahulu kala itu debat antara Abu Janda dan Ustadz Felix. Itu yang paling tinggi. Kalau yang berbau intelektual tuh malah tidak terlalu tinggi. Nah, kelebihan Rocky selain dia intelek, dia juga entertaining. Dia juga menghibur. Jadi jarang ada intelektual yang bisa menjelaskan, bisa memberikan insight, bisa memberikan ilham, inspiration atau inspirasi, tapi juga entertaining, menghibur. Nah, ini yang kemudian diperoleh oleh Rocky dan dia tentu sangat senior ya, sehingga dia punya kepercayaan diri yang tinggi. Karena di Indonesia ini tidak ada secara intelektual lebih senior dari Rocky Gerung yang masih mau dan mampu berdebat. Jangan lupa Rocky Gerung itu kelahiran 20 Januari 1959. Jadi berapa usianya sekarang? Anda mungkin akan surprise, very surprise kalau saya katakan usianya 65 tahun. Bayangkan, usia dia 65 tahun Rocky Gerung. Tapi dia masih fit, masih bisa naik gunung ya. Dan setia dengan hidup yang membujang itu. Coba kita saksikan beberapa videonya saudara sekalian. Jadi bagian-bagian ini yang saya kira mesti kita sambut dengan bagus bahwa impeachable itu adalah sesuatu possibility atau bahkan probability. Kalau saya tanya, ini dua dokter itu beda antara probability dan possibility, tahu nggak? Apa bedanya coba? Asrun, ngerti nggak? Nanti saya lihat kamus dulu ya, saya lihat kamus. Masa itu you mesti lihat kamus? Probability itu adalah ukuran statistik. Possibility adalah kemungkinan politik. Problem kita bukan menilai retak tidak retak. Kita ingin supaya bukan sekedar keretakan Jokowi mundur sebelum 20 Oktober. Itu yang diinginkan oleh masyarakat sipil. Itu yang diinginkan oleh orang yang punya otak. Itu aja. Sebelum 20 Oktober loh kita bicara. Loh, dia impeachable. Dia sangat mungkin untuk di-impeach. Justru otak kita mengarahkan semua analisa supaya Jokowi di-impeach. Kesalahannya kan bertumpuk-tumpuk. Masa mesti tunggu dia lengser secara normal? Kan hal-hal yang Iya, sahabat sekalian ya. Kelihatan betul ya memang. Padahal yang namanya fakta sunt servanda itu sesuatu yang biasa saja. Harusnya mahasiswa hukum tahu semua ya. Jadi memang yang namanya perjanjian itu harus ditaati. Perjanjian itu berlaku sebagai hukum bagi yang membuatnya. Perjanjian itu sesuatu yang mengikat gitu, harus dilaksanakan. Kecuali kalau perjanjian itu dibuat dengan cara yang curang, dengan cara melanggar hukum, ya, dengan niat tidak baik. Nah, itu bisa tidak dilaksanakan, ya. Atau misalnya dibuat dalam keadaan terpaksa, misalnya di bawah ancaman. Nah, itu nggak boleh, kan melanggar hukum. Jadi kalau kita berjanji dengan
sesadar-sadarnya, yaitu mengikat kita. Saya tidak tahu apa yang ingin dikatakan Rocky selanjutnya ya. Pack must be served katanya. Kita nggak ngerti apa dia mau menjelaskan apa karena keburu di soal ya. Sama seperti dia bilang impeachable dan impeachment. Sebenarnya seorang Kodari bukan tidak tahu, tetapi saking nafsunya untuk membantah Rocky yang pernah berhasil di forum ILC, dia langsung mengatakan Rocky nggak ngerti matematika dan lain sebagainya. Padahal yang dibilang Rocky adalah impeachable, sesuatu yang bisa di-impeach ya. Nah, apakah kemudian dimaterialisasi dengan impeachment? Kita bicara kalkulasi politik. Jadi impeachable itu adalah sebuah keadaan, sebuah syarat di mana presiden dan atau wakil presiden bisa diberhentikan di tengah jalan. Impeachable. Nah, apakah Jokowi impeachable? Ya impeachable. Tetapi apakah kemudian bisa di-impeach atau tidak dalam kondisi sekarang? Ya itu kita bicara tentang bagaimana konstelasi politik. Banyak pertimbangannya. Salah satu dimensinya waktu, ya kan? Makanya saya katakan kalau misalnya salah satu dia impeachable adalah soal ijazah palsu. Kalau dia memang menggunakan ijazah palsu itu bisa di-impeach harusnya. Tapi sampai sekarang kan tidak jalan upaya the trial of impeachment itu. Dan juga istilah probabilitas dengan posibilitas ya. Kita barangkali sering mengatakannya tapi kita nggak tahu persis istilahnya apa ya. Kalau probabilitas itu statistik, kalau posibilitas itu kemungkinan. Jadi saudara sekalian ini imbauan untuk Pak Prabowo ya, our president. Carilah jubir-jubir yang memang keren cadas ya. Jangan jubir-jubir yang kerjanya ngatain orang. Saya pernah dikatain oleh jubirnya sebuah kementerian ya kan. Ketika dia bicara mengenai soal saya dilempar botol ya. Lalu tiba-tiba bikinlah dia sebuah perkataan. Istilahnya adalah siapa menabur angin akan menuai badai. Dia mengatakan seolah-olah orang yang melempar itu adalah orang yang punya moralitas tingkat tinggi untuk membenarkan keadaan. Enggak. Sama juga orang suruhan dari kekuatan partai politik. Jadi moralitas itu ya tidak didapat dari kekerasan. Moralitas itu didapat dari penjelasan yang jernih, yang argumentatif, yang masuk akal. Nah sekarang gini ya, saya sedang katakanlah berdebat dengan Tifatul Sembiring, bukan berdebat sebenarnya, menjawab. Tifatul bikin surat terbuka di Twitter. Nah, secara moralitas ya kan dia ngatain saya kan, ternyata bukan negarawan, hanya cari istilahnya, hanya cari views dan lain sebagainya. Kan begitu. Saya membiarkannya karena menunggu biarlah people judgment. People judgment itu adalah kalau Anda bullshit, Anda nggak akan dipercaya. Nah sekarang pertanyaannya tinggal, sudah serahkan aja kepada masyarakat. Masyarakat percaya siapa? Percaya saya atau percaya yang ono? Kan begitu aja, ya kan? Dan in this case ya, dalam kasus ini. Kalau dalam kasus lain ya mungkin saja saya jadi bulan-bulanan. Jadi sebenarnya tugas kita ya sebagai juru bicara itu bukan menang dan kalah, tapi menjelaskan sesuatu sebaik-baiknya. Tapi saya membayangkan ya, menjadi juru bicara dari seorang yang tidak punya moralitas, yang merusak tatanan, baik tatanan hukum maupun tatanan moral, ya seperti Jokowi, ya berat pastinya. Hanya orang yang tidak bermoral juga yang bisa menjadi juru bicaranya. Kalau kita menghadapi orang yang tidak memiliki moral standing lagi, untuk dibela misalnya. How come kita bisa membela Jokowi yang jelas-jelas merusak tatanan politik, etika, moral, hukum dan lain sebagainya. Kan berat. Makanya dalam kondisi seperti itu ya barangkali bagi kita ya tinggalkan. Pemimpin seperti itu nggak usah dibela. Sama seperti saya, bagaimana saya membela mati-matian PKS kalau dia kemudian mengusung Bobi Nasution dan masuk Kimplas. Yang kita tahu tujuan Kimplas itu adalah menghilangkan pesaing. Membuat pesaing tidak bisa mencalonkan atau pesaing tidak bisa dicalonkan.
Kan tujuan Kimplas jelas walaupun tidak dikatakan. Semua orang tahu, anak-anak juga tahu, nenek-nenek juga tahu. Yaitu memborong semua partai politik agar tidak ada lagi calon, agar Anies Baswedan tidak bisa dicalonkan, agar PDIP tidak bisa mencalonkan. Dan mereka cukup melawan kotak kosong. Jangan kotak kosong dong. Kita bisa kalah nanti sama kotak kosong, malu kita. Nah, ada calon independen. Dia saja yang diloloskan. Kan itu yang tidak dikatakan. Kalau panggung depannya mengatakan kita perlu persatuan, kita perlu bullshit semuanya. Ya, yang ada adalah Anda ingin menang dengan cara yang tidak terhormat. Sama seperti Pilpres. Emang Presiden Jokowi menarik PAN itu tidak dalam rangka memenangkan Pilpres dengan cara mudah. Jadi membiarkan PKS dan Demokrat di luar, di oposisi dengan angka yang kurang dari 20%, itu kan merupakan sebuah rencana. Rencananya adalah agar tidak ada calon presiden di luar kerangka istana. Nasdem kemudian menarik diri dari konstelasi tersebut. Nah, dalam menarik diri dari konstelasi tersebut kita ucapkan jempol kepada Nasdem. Ada keberanian. Tapi begitu ampun-ampun ada gangguan terhadap bisnis dan lain sebagainya, mengucapkan terima kasih dan mengucapkan selamat pertama kali kepada Prabowo ketika diumumkan KPU padahal belum ada sidang MK. Nah, itu lain lagi masalahnya. Jadi kita akan memuji whenever dia bisa dipuji, tapi kita akan mengkritik ketika dia harus dikritik. Cuma celakanya orang-orang tuh baper. Yang diingat yang kritiknya doang, yang pujiannya kagak ada. Kan? Saya memuji Nasdem ketika mengusulkan Anies Baswedan dan lari atau keluar dari lingkaran yang 80% sekian yang tidak memungkinkan orang lain mencalonkan diri. Ya, memuji, menyelamatkan demokrasi. Tetapi mengkritik ketika Nasdem akhirnya kembali ke kolam kembali. Jadi fair. Nah, fair juga saya mengatakan Pak Prabowo, kalau Anda ingin rakyat tidak terpecah belah, ya, dan tidak dibelah oleh jubir-jubir Anda, ya, yang kadang-kadang barangkali nanti besok jadi sontoloyo, maka carilah jubir-jubir yang betul-betul punya data, punya fakta, punya argumentasi dan tidak emosian dan tidak juga menyerang orang lain, gitu. Karena nggak ada gunanya. Anda presiden for everybody, not presiden for a certain group in society. Bukan presiden para buzzer, bukan juga presiden para relawan yang mengklaim seolah-olah Jokowi itu presiden mereka, bukan presiden orang yang mengkritiknya. Paham ya? Ya saya kira paham, masa nggak paham? Kita tunggu saja nanti bagaimana eksekusinya. Kalau Anda cari jubir-jubir yang sontoloyo, maka yang namanya wajah pemerintahan juga sontoloyo. Jangan mau, kalau saya, ya, jangan mau kemudian menugaskan jubir-jubir yang hanya bikin rame, tetapi membuat rating Anda makin rendah, makin tidak disukai orang. Kasihlah jubir-jubir yang memang tenang, baik, punya etika. Sebagai contoh dulu Aldian Pasha apa yang UI itu, jubirnya SBY, kan tidak kontroversial, dia menyampaikan sesuatu apa adanya. Dan memang tidak menjadi trending, tapi tidak memunculkan serangan dari sana. Beda sekali dengan jubir-jubir Jokowi, ya. Itu sahabat sekalian, dan kelihatan jubir Prabowo sudah mulai begitu juga. Eyal-eyalan, ngatain orang, ngeritik orang dan lain sebagainya. Kalau Anda intelektual bebas gak ada masalah. Tapi kalau Anda belongs to a presidential office gak boleh begitu. Harus ada mannernya, ya, harus ada standarnya. Harus ada sikapnya. Jangan main Twitter ngata-ngatain orang misalnya, ya. Nah, kalau kita ingin bernegara secara benar, kalau bernegara secara main-main ya nggak perlu, ya. Sudah ya, debat-debatan aja, eyal-eyalan aja. Jadi lalu siapa yang berdebat? Ya, biarlah society dan society, ya, pakar dengan pakar, partai politik dengan partai politik, tapi istana tidak menjadi pusat kontroversi, tetapi menjadi clearance. Informasi yang keluar dari istana bukan sembarang informasi, tapi informasi yang memang selalu resmi dan bisa dipertanggungjawabkan. Tapi itu membutuhkan orang yang committed, ya, bukan presiden yang mencoleng, bukan presiden yang
kemudian cawe-cawe, tapi presiden yang punya komitmen tinggi. I don't know exactly apakah Prabowo punya komitmen yang tinggi untuk menegakkan demokrasi, good governance, clean government. Kita lihat saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.